Halo, perkenalkan nama saya Riko Yohanes. Saya itu adalah sebagai associate designer itu di bagian build. Kalau sekarang sih kerjanya jadi MK ya, manajemen konstruksi di salah satu proyek sih. Udah berapa Di, tahun? di sini udah 2 tahun lebih. Hal yang disukai, hal yang disukai sih pertama kalau aku ngeliat dari sosok Arits dulu ya. Sosok yang mungkin bisa dibilang sumber ilmu sih. Jadi kayak misalkan di sini tuh kayak banyak belajar sih. Jadi senangnya tuh semua pembelajaran tuh dari arsitektur tuh hampir semua dapat sih di sini gitu. Bahkan sampai belajar elektrikal gitu, sampai belajar plumbing sampai ke intinya itu di sini dapat banget sih. Itu yang senang sih. Jadi ketika kita ngobrol gitu ngobrol sama orang-orang yang mungkin udah master gitu di bidangnya di elektrikal atau plumbing, kadang-kadang kita malah bisa berargumen gitu. Itu yang menarik sih kalau belajar di RAW tuh gitu sih yang paling berkesan. Contoh argumen misalkan kayak kemarin gitu kita bahas elektrikal gitu kan. Mungkin kayak orang seperti gua gitu yang fresh graduate itu baru 2 tahun lulus gitu. Gue udah bisa tahu gitu sampai yang namanya dari sumber hulunya gitu, dari gardu sampai masuk ke titik lampu gitu nyala. Itu gue udah tahu gitu jaringannya. Jadi ketika ngobrol sama orang orang MEP gitu, jadi kita udah tahu gitu, oh kabelnya pakai kabel apa nih? Oh coba deh Pak, kalau saya sih baca gitu kan, oh kalau daya segini tuh kabelnya pakai yang sekian gitu. Oh 3 pas gitu, oh 3 pas tuh pembagiannya gimana gitu, udah paham gitu. Jadi benar-benar yang namanya ketika kita ngobrol sama yang profesional tuh udah nyambung gitu. Padahal gue sendiri juga baru lulus gitu kan, tapi udah bisa sampai ke sana gitu. Nggak kebayang sih bisa belajar di sini banyak gitu. Tujuan hidupnya banyak sih. Jadi kayak tujuan hidup sih, paling goal ya kali ya. Goal pertama ya mungkin sih setelah dari sini tuh mungkin ya belajar lagi mungkin di tempat lainnya. Tapi goal pertama sih pengen punya biro arsitektur sendiri sih. Nah terus setelah punya biro arsitektur sendiri tuh kayak punya mimpi juga gitu, bisa punya workshop gitu, punya furnitur sendiri gitu. Jadi punya produksi furnitur sendiri gitu. Jadi nah, itu goal pertama sih. Terus kalau goal kedua sih pengennya udah nggak bekerja untuk gua sendiri gitu. Jadi maksudnya mungkin udah punya pasif income udah punya pendapatan tapi tanpa gua harus ngurusin perusahaan gua, tapi gua bisa entah kemana sih. Gua menarik sih, pengen banget misalkan keliling-keliling gitu, entah bangun gereja di pelosok atau bangun sekolah gitu pelosok, sekalian keliling-keliling Indonesia gitu. Itu menarik sih. Sempat kepikiran aja sih. Kalau kesan tuh pertama kali tuh ketemu di BINUS. Jadi dulu tuh ada sidang profesi. Kalau di BINUS tuh ada sidang profesi. Ketemu di situ gitu. Dengan stylenya Kak Aris gitu yang agak terengah-engah gitu. Terus agak telat gitu, terus datang. Kita masuk nih ke ruang sidang gitu. Jadi di situ tuh yang tugas akhir semua tuh disidang sama yang profesional. Kalau nggak salah sih itu dulu ada Pak Revano juga, ada termasuk Karit juga gitu. Nah, gue coba tuh ikut kelas yang Karit gitu. Nah, di situ benar-benar ngeliat sih kayak ketika di sidang gitu teman gue, mungkin salah satunya Karit tuh yang mungkin lebih detail gitu, ngomongin sesuatu detail banget. Itu kalau misalkan kita kan kadang-kadang ngeliat orang nih ketika ngasih kritik gitu. Kadang-kadang kritik tuh cuma kayak misalnya make up-nya aja gitu. Jarang kritik sampai ke tulang, struktur tubuh gitu. Kalau Karis tuh pas itu ingat banget, itu sampai grid, sampai struktur, sampai sampai kolom-kolom peletakan gitu. Jarak 4 meter gitu, sampai ngomong kayak gitu. Terus sampai dulu inget banget gitu bikin rumah sakit, kok ini nggak ada rumah burungnya gitu. Padahal harusnya temen gue bikin rumah sakit gitu, tapi dikritik harusnya ada rumah burung nih, ke atasnya gimana gitu, lantainya nggak ada. Nah gitu-gitu menarik banget. Sedangkan kalau yang juri-juri lain tuh desain banget gitu, oh materialnya ini gitu-gitu, pengalaman ruang gitu-gitu. Kalau Karit sih lebih struktur banget gitu, detail banget. Nah terus pengalaman ketemu di kantor itu dulu agak cepet sih. Nah ini menarik juga. Jadi pertama ketemu Karit tuh pertama kan di bawah gitu, dulu kalau nggak salah disuruh megang Greenfield lah. Dulu ada satu proyek namanya Greenfield. Nah itu baru selesai meeting, jadi kan masuk hari Senin masuk meeting, terus akhirnya dipanggil ke atas gitu.
dia dipanggil ke atas gitu, tim Greenfield gitu ya, ada 3 orang gitu dulu, ada Kaicul, ada Kairul, ada Katirta juga gitu. Nah itu gue baru masuk, ibaratnya baru 3 jam masuk lah, baru 3 jam gitu di RAW gitu. Tiba-tiba dikumpulin dengan tim, terus Karits agak tegas gitu. Wah kalian nih nggak profesional gitu, ada masalah ini gini loh. agak kaget. Oh ternyata gue masuk di tim build gitu yang benar-benar mungkin bisa bilang harus serius gitu. Jadi benar-benar tuh mungkin agak bisa dibilang agak apa, kita nggak boleh main-main lah, nggak boleh bercanda gitu. Terus ngeliat itu, wah kok serius banget gitu, apa agak suasana ini wah menarik banget gini apa. Jadi kita tuh harus berhati-hati juga kan dalam mengambil tindakan gitu. Nah itu yang menarik sih, pertemuan pertama Karits tuh kesannya sih. Harapannya buat Karits sih, kalau untuk arsitektur dulu ya, apa harapannya sih Karits tuh mungkin bisa terus gitu ya. Apalagi kita kan yang di sini belajar banyak dari dia gitu. Harapannya sih Karits bisa terus ngasih dampak sih ke mereka-mereka yang, terutama bagi teman-teman RAW juga yang di sini kan yang belajar sama dia gitu. Bisa mungkin suatu saat kita kan jadi mungkin generasi penerus gitu ya, generasi penerus beliau gitu. Jadi harapannya Karits itu bisa terus membentuk gitu pribadi orang-orang kayak kita yang lagi belajar di RAW, itu bisa nanti kedepannya bisa jadi arsitek yang juga mungkin nggak lebih hebat gitu daripada gurunya gitu, tapi mungkin bisa lebih berdampak sih sama kayak Karits lakuin sekarang misalkan di Omah gitu kan. Paling gitu sih harapannya. Terus buat harapannya mungkin sehat-sehat terus gitu. Mungkin nggak tahu formulanya Karits apa bisa sehat terus gitu. Padahal mungkin mungkin aktivitasnya juga banyak gitu ya. Mungkin sehat-sehat terus gitu, panjang umur gitu. Dengan keluarga bisa juga jadi berkat gitu. Bisa jadi bapak yang baik buat keluarga dan bisa jadi guru yang baik juga sih buat kita semua sih. Itu sih. Selamat ulang tahun Karits. Semoga panjang umur terus, sehat selalu. Semoga terus jadi berkat bagi keluarga dan untuk RAW dan teman-teman sekalian sih. Ya. Oke, saya tahu Riko itu orang yang cukup religius ya. Bukan cukup sih. Saya tahu Riko itu orang yang sangat religius gitu ya. Jadi apapun yang dibicarakan dia tuh kadang-kadang itu mikirnya tuh satu yang sifatnya cerita gitu ya. Jadi bisa menceritakan dalam sebuah, saya bilangnya nubuat kebahagiaan gitu. Jadi cerita-cerita dia tuh kadang-kadang endingnya tuh ya nubuat kebahagiaan gitu. Ya akhirnya dia banyak cerita hidupnya juga sih. Kadang-kadang dia mulai dari hal yang teknis kan di sini ya. Habis itu waktu itu saya begitu masuk, proyeknya itu sangat sulit sekali saya kumpulin gitu, dan akhirnya kena deh meskipun dia bukan dia yang ngerjain gitu kan dulu ya. Tapi kan dia harus ketempuan ya. Banyak kan kerjaan Riko itu kerja-kerja meneruskan pekerjaan orang lain. Tetapi di ranah pekerjaan seperti itu kesabaran itu diuji. Dan saya pikir Riko punya attitude one of the best di dalam studio. Sabar, teratur, rapih. Is one of the, kalau menjadi arsitek mah gampang. You got to service the client and you got to have a very good design gitu. Basic design yang bagus. Disukain klien pastilah kalau Riko, bertanggung jawab orangnya. Kapanpun klien datang, klien ngomong, Karits ngomong, telepon gitu, di hari apapun, kadang di jam berapapun, pasti calling balik. Luar biasa sih, itu nggak gampang loh. Pasti kan ada keder-keder, dia nggak ada keder-keder, dia berani banget sih. Tapi di balik kayak gitu kita dapat semacam hype positif gitu. Jadi kalau project dikasih Riko, beres gitu. Tapi Riko itu juga nyerap ilmu dari orang lain. Kayak misalnya mukanya Meme beres, dia udah punya muka beres sekarang tuh. Jadi kalau ada Riko pokoknya beres gitu. Tapi dia juga punya muka yang lain gitu. Jadi kayak udah ada mukanya Pandu gitu, misalnya muka-muka filosofis konseptual gitu, dia bisa gitu, mukanya gitu. Dia gampang menyerap ya. Jadi nyuri ilmunya itu bukan nyuri ilmu sih. Tadi dia tuh gampang untuk mensintesiskan pemikiran orang lain menjadi miliknya dia gitu. Menyerap gitu. Dan orangnya juga suka dengar gitu, suka gini gitu. Habis itu dia nyeletuk kan. Suka dengar gitu. Jadi itu menarik sih. Dan Riko menangani salah satu proyek yang tersulit yang ada di studio. Dan itu membutuhkan waktu yang panjang sampai 4 tahun ya. Dan proyek itu sampai berjalan sampai sekarang pun belum selesai. Dan terus steady aja setiap minggu. Dan saya tahu seseorang dari kampus Riko yang di BINUS gitu ya, orang-orang seperti itu nggak gampang gitu untuk dapat pressure seperti itu.
Jadi Riko is one of the kind, one of the best lulusan yang kita punya dari BNews ya. Saya pikir thank you Riko buat semangatnya ya, melintasi lintas batas cuma konseptual sampai ke site supervision, design, management, design development, construction drawing, design development drawing, BOQ, QS gitu, scheduling. It's like a multifaceted gitu, yang orang itu kalau misalnya pengalaman itu misalnya 5 tahun sampai 10 tahun gitu ya. Jadi dia udah dapat dalam waktu kurang dari 3 tahun. Gitu, jadi banyak. Congratulations ya. Saya waktu ngitung-ngitung banyak juga ya skillnya gitu. Skill setnya lengkap.